Video Deddy Mulyadi resmikan layanan pinjol. Oh. Ini di situs berita ya, Mas Asnil ya? Bukan, di salah satu. Sudah dua, sekarang kita yang ketiga nih. Waduh, ini video Deddy Mulyadi resmikan layanan pinjol. Oh. Ini di situs berita ya, Mas Asnil ya? Bukan, di salah satu reels di Facebook. Oh, reels. Meta. Oke, di Meta. Oke. Jadi banyak banget ini, Bang. Jadi karena KDM ini Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing gitu. Ini memang lagi populer. Oke. Dan salah satu videonya itu dikasih narasi pinjol, bahwasanya KDM akan mengasihkan pinjol. Nah, setelah kita bongkar, videonya itu benar. Mungkin nah ini di belakang kita ini ada video. Nah, videonya benar, tapi sama kayak kasus yang pertama tadi. Oke. Tulisannya tadi, captionnya KDM meresmikan pinjaman online. Pinjaman online tanpa bunga 0%, ajukan sekarang 5 juta sampai 500 juta. Wah, ini mengarah ke penipuan ya. Ya, jadi setelah kita cek, videonya tidak satu kata pun menyatakan ada pinjol di situ. Oke. Tidak satu kalimat pun di situ akan memberikan pinjaman. Tapi ada voice dari KDM nggak? Nggak ada. Jadi dia cuma kayak background aja. Background aja, numpang. Caption itu numpang, sebenarnya nggak nyambung. Iya. Oke. Kalau kita standar dalam produksi berita, itu antara caption dan kutipan yang ada dalam narasi videonya itu harus nyambung. Ya. Nah, kalau nggak bakal tayang, nggak akan lolos di produser. Dan kalau kita lihat videonya, ini kayak semacam rapat internal ya di Pemprov Jawa Barat ya. Jadi ini rapat KDM terkait dengan investasi di Subang BYD itu. Yang memastikan, ya intinya adalah tolong dong investasi di Jabar kita bikin sebaik mungkin, tidak ada untuk melancarkan para kerutan tenaga kerja, warga Jawa Barat bisa bekerja. Intinya di situ. Mas Asnil, di video ini ada nggak misalnya penonton diarahkan untuk menuju ke alamat tertentu atau misalnya ya kayak semacam pinjol tertentu? Tidak, nggak sampai ke situ. Nggak ada ya. Cuman ini kalau saya lihat, Bang, yang memposting ini adalah fansnya KDM. Jadi fansnya KDM, mungkin dia maksudnya lucu-lucuan. Iya. Bisa jadi. Atau di satu sisi dia merasa bangga juga bahwa Bapak Aing akhirnya meresmikan pinjol yang bunganya 0% begitu ya. Oke. Tapi ini bisa dimanfaatkan ya untuk penipuan ya. Benar. Tapi kalau saya lihat di narasi yang ada hanya sebatas itu, di captionnya juga nggak ada ya. Kalau ada juga kemudian memang beberapa video yang kita bongkar itu mengarahkan ke website tertentu dan minta data pribadi tertentu gitu. Memang ada ya? Tapi yang ini enggak. Oke, baik. Dan memang background videonya hanya satu ya kayaknya ya dari rapat mengenai investasi itu. Artinya tidak comot-comot seperti yang kasus Budiari tadi ya. Tadi itu benar-benar ya menurut saya, Bang, ya jahat banget, ngambil karya-karya dari orang lain digabungin, melanggar hak cipta kan itu. Baik, kita langsung kasih kesimpulan nih, Mas Asnil. Video Deddy Mulyadi resmikan layanan pinjol sebagai hoax. Oke, jangan disebarkan lagi ya penonton ya. Sudah dipastikan ini videonya hoax. Masa gubernur ngasih pinjol? Masa resmikan pinjol? Kalau gini-gini mah Kang Deddy nggak mungkin langsung kasih. Ya kan? Iya, dia ngasih duit. Duitnya banyak. Iya. Aslinya kan YouTuber. Oh iya. Ya kan? Viewernya banyak ya. Mungkin gubernur sampingan kali ya. Bisa jadi. Atau jangan-jangan sengaja seperti yang sebelumnya ya. Iya. Yang suka masuk dulu masuk gorong-gorong, sekarang kan Kang Deddy juga masuk gorong-gorong. Oh iya, tapi memang dunia ini nggak adil loh, Mas. Kenapa? Iya. Kayak misalnya polisi pakai baju preman boleh. Preman pakai baju polisi nggak boleh. Iya juga ya. Iya, ya kan? Gubernur jadi YouTuber boleh. YouTuber jadi gubernur? Nggak boleh. Nggak adil ya. Nggak fair ya. Nggak fair. Itu kata Mas Asnil. Jadi kita pengecek fakta jadi gubernur nggak bisa juga. Nggak bisa. Prosesnya panjang. Iya. Kalau Kang Deddy kan, waduh, langsung running kan? Langsung running. Oke. Kita langsung ke yang berikutnya. Siap ya. Program Film Tapi Hoax diserbu fans KDM.
Kabar TKW asal Jember ditemukan hidup dalam peti es di Vietnam. Ngeri kali. Silakan Mas Asnil untuk yang keempat ini. Kabar TKW asal Jember ditemukan hidup dalam peti es di Vietnam. Ya. Memang ada informasi yang beredar namanya disebut Sri Wahyuni. Ada sebuah videonya, ada dia lagi tersenyum. Ada lagi yang lagi tersenyum, ada nggak? Nggak ada ya. Ada satu lagi videonya dia lagi tersenyum, kemudian seolah-olah dia memang backgroundnya itu biru kayak es gitu ya. Nah diceritakan dia berada dalam box es, kemudian ketika dibuka dia tersenyum, dan dia diceritakan sebagai TKW yang berada di sini di Kamboja ya, kemudian dibungkus plastik. Anehnya ketika dibuka dia ketawa. Nah, secara logika nggak masuk ke akal, Bang. Nah, karena ini TKW yang berwenang, tentu banyak lembaga ya. Sebentar Mas Asnil, di Kamboja apa Vietnam? Kalau Kamboja kan lagi rame ya, yang soal dia di Kamboja tapi dibawa ke Vietnam. Peti disebutkan dari Kamboja kemudian dibawa ke Vietnam. Nah, awalnya itu diseludupin, petugas bilang itu organ tubuh. Yang dieskan gitu ya. Nah ternyata pas dibuka itu masih utuh. Dan ceritanya itu dia tersenyum. Nah itu dan narasi ada loh Bang, sebuah yang terlihat seperti media berita ya. Ketika kita baca itu storynya panjang banget. Seolah-olah dia sudah mengkonfirmasi peristiwa itu. Waduh, ini media online ya, saya menemukan media online ada memberitakan seperti itu. Baik. Dan ini tadi di akun apa? Ini di Facebook. Ya. Di Facebook. Banyak yang menonton, banyak yang lihat? Banyak Bang. Banyak ya. Dan kemudian dibantah oleh Pak Menteri Karding ya. PMI, PMI, Perlindungan Pekerja Migran. Nah, di sini disebutin TKW asal Jember, Jawa Timur ditemukan di dalam peti es di Kamboja. Dia bertahan selama 48 jam. Saat dibuka, dia tersenyum. Semua petugas dibikin bingung, tapi ini nyata. Berani bilang gitu ya? Tapi ini nyata ya? Jadi kepolisian Hanoi Vietnam yang menemukan, tapi katanya itu dibawa dari Kamboja. Seperti itu ceritanya. Jadi. Tapi ada informasi mendalam nggak soal apa yang sebenarnya terjadi nih, Mas Asnil? Nah, terhadap aku memang berusaha mencari gambar ini, karena gambarnya nggak terlalu kecil ya. Jadi ketika masuk Google search itu nggak ketemu, nggak kedetek dia. Beberapa yang kedetek justru postingan yang sama lagi gitu ya. Nah, namun beberapa media itu sudah melakukan upaya konfirmasi, termasuk dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran P2MI Abdul Qadir Karding. Dia menyatakan itu adalah hoax. Satu. Dua, kemudian di Jember, karena dia disebut orang Jember, pemerintah Jember juga memastikan Kadisnakernya, tenaga kerja di sana. Sudah ada respon juga. Sudah ada respon juga bahwasannya dia sudah berkomunikasi dengan tim yang kedutaan besar di Hanoi. Dan Vietnam. Itu ya tidak ada informasi apapun terkait TKW yang ditemukan dalam peti es itu. Dan kita juga agak sulit memastikan ya, karena secara perawakan, penampilan agak-agak mirip juga dengan orang kita kan, Vietnam, Kamboja beberapa di antaranya ya. Ada informasi nggak itu sebenarnya warga mana? Belum ada informasi. Belum aku nggak sampai sana Bang. Jadi karena ngambil gambarnya soal ini, Jember itu hanya narasi saja ya. Narasi aja. Karena memang Jember ini banyak TKW yang di luar negeri kan. Dari Jember. Nah, yang sangat disayangkan ada media online yang memberitakan ini. Sempat kutip. Mainstream? Iya, media online tapi bukan mainstream. Media online masih memberitakan itu. Saya lihat tadi, waduh masih ada yang beritakan. Karena memang kalau secara judul ini sih ya agak-agak membawa emosi kita, memancing orang ya. Hidup dalam peti es di Vietnam gitu. Wah, mukjizat nih. Oke, langsung disimpulkan saja Mas Asnil untuk yang keempat ini mengenai kabar TKW asal Jember ditemukan hidup dalam peti es di Vietnam. Kita nyatakan sebagai hoax. Wah, cepat banget udah 4 ya. Aduh, berapa lagi? Tinggal 2 lagi. Ngebut nih. Udah jam berapa ini ya? Ngebut Bang Mardi. Belum sarapan
Lanjut